Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam buat kalian semua dimanapun berada. Baik lagi sama gue Billy aja. Kali ini gue bakal bahas Nathan Chuaon bersama Swansea City di musim ini. Ya, kita semua tahu Nathan Chuaon bermain sangat baik bersama timnas Indonesia di ajang AFC U23, di mana ia di situ diplot sebagai gelandang dan juga berhasil membawa Indonesia sampai ke semifinal. Dan menurut gue ini salah satu peak performance dari Nathan di timnas Indonesia ya. Akhirnya setelah penampilan cukup baik mungkin dengan timnas Indonesia, dia akhirnya tidak dipinjamkan oleh Swansea ke klub lain, tapi ia masuk ke skuad Swansea untuk ajang EFL Championship musim 2024-2025. Dan setelah itu akhirnya Nathan diberikan debut sama Swansea, yaitu tepatnya di ajang Carabao Cup, dan langsung main sebagai starter guys. Ya, ini saat melawan mantan klubnya Elkan Baget, yaitu Gillingham FC yang bermain di League 2 atau kasta keempat Liga Inggris. Di sini Nathan bermain selama 67 menit dan cukup baik ya, dan di match ini juga menang Swansea City melawan Gillingham FC dan berhak melaju ke ronde berikutnya di ajang Carabao Cup. Lalu akhirnya tak bersang lama, Nathan Chuaon berhasil juga debut di Championship, ya, melawan Preston North End. Ini Nathan masuk saat Swansea sudah unggul 3-0 menggantikan Josh Tymon ya kalau gue nggak salah. Masuk menit ke 87 atau 88 lah ya. Gue juga live reaction nih pas dia debut di Championship. Dan ya, setelah laga ini juga akhirnya Nathan kembali mendapatkan debut starter, bukan debut starter, tapi starter lagi di ajang Carabao Cup, tepatnya melawan Wycombe Wanderers. Namun sayangnya ini adalah awal dari kisah tragis Nathan di Swansea City musim ini. Kita lihat. Nah, ini di sini Nathan bermain sebagai starter dan sayangnya Swansea City harus kalah 1-0 tipis dari klub divisi 3 Liga Inggris itu. Walaupun sebetulnya di match ini dari segi statistik setidaknya passing akurasi Nathan 89% kalau kita lihat dari data. Tapi karena gue lihat full match ya, dia bermain selama 57 atau 58 menit, itu Nathan kebanyakan opernya ke belakang. Setiap dapat bola selalu oper ke belakang guys, dan ini yang dikritik banget sama fans dari Swansea City. Dan akhirnya mereka kalah dari Wycombe 1-0 dan gugur dari Carabao Cup. Dari match ini Nathan Chuaon sempat bahkan tidak masuk bench dari Swansea City selama 4 match. Ya, kurang lebih 1 bulanan lah ya dia nggak masuk squad dari Swansea City, namun akhirnya kembali masuk bench setelah laga apa ya, pokoknya sebulan kemudian lah, bulan-bulan September dia baru masuk bench lagi, bulan September akhir deh kalau. Lalu sampai sekarang dia tidak pernah main sama sekali, baik itu di Championship ataupun di kompetisi lain, karena kalau Carabao Cup kan sudah tidak lolos ya, sudah gugur ya. Dan ya, yang kasihannya adalah bahkan sampai di match lawan kemarin tuh lawan apa ya, Southampton di FA Cup, ia juga tidak mendapat menit pemain dan hanya menghangatkan bangku cadangan, di mana di FA Cup kemarin pemain diaspora kita lainnya yaitu Marcelino Ferdinand berhasil mendapatkan debutnya di Oxford United guys. Dan ini makanya sangat disayangkan banget ya. Gue sendiri tadinya berpikir, oh kayaknya Nathan bakal dikasih menit bermain nih di FA Cup gitu, kayak kemarin kan pas di Carabao dia dikasih menit bermain gitu. Tapi ternyata nyatanya enggak guys. Nathan hanya ada di bench saja, dan Swansea City harus gugur dari FA Cup karena kalah telak dari Southampton 3-0. Dan ya, ini maksud gua, padahal harusnya dikasih menit bermain lah ya di FA Cup, tapi sekali lagi pelatih dari Swansea memang nampaknya masih belum mau memberikan menit bermain lagi kepada Nathan. Dan kalau gue hitung total sudah hampir 5 bulan Nathan Chuaon tidak bermain sama sekali di Swansea City. Wow, itu waktu yang cukup lama ya untuk pemain sepak bola yang mana apalagi masih muda dan menuju ke usia matang gitu.
Ini dia butuh menit bermain. Jadi makanya menurut gua kayaknya Nathan harus pindah klub deh. Harus ini menurut gua ya, entah itu dengan skema loan atau pindah permanen gitu. Karena Nathan masih punya kontrak sampai bulan Juli 2026 kalau gue cek di transfer market. Jadi makanya mungkin untuk dibeli sama klub lain agak sulit ya, karena dengan performance yang seperti sekarang kayaknya klub mana yang mau beli dia gitu. Jadi memang satu-satunya cara mungkin di loan lagi ya. Tapi jangan salah klub, kayak pas musim kemarin dia di tengah musim dipinjemin ke Heerenveen, klubnya Tom Hai. Di sana juga dia nggak dapat menit bermain, bahkan di Liga Belanda gitu, hanya bermain berapa kali, itu pun dari bangku cadangan dan di menit-menit akhir. Kalau gue lihat juga agennya Nathan Chuaon ini namanya Sport 3060 GmbH, ini agen yang cukup bagus karena gue lihat ada pemain-pemain hebat seperti Niklas Sule yang bermain di Dortmund, ada juga Timo Werner yang bermain di Tottenham Hotspur, terus juga ada Fabian Schär di Newcastle, dan bahkan pelatih timnas Jerman juga ada di agensi ini, yaitu Julian Nagelsmann ya. Jadi menurut gua harusnya dengan bernaung di sebuah agensi yang cukup ternama gitu, harusnya tidak sulit untuk mencarikan klub Nathan Chuaon ini yang mau ngasih dia menit bermain gitu. Gak apa-apa klub mau di tetap Liga Inggris tapi misalnya di kasta bawahnya kayak ke League One atau ke League Two gitu, seperti kayak Alkan Bagut kan mulai dari kasta bawah banget, bahkan dipinjemin dari Ipswich Town gitu. Daripada dia tetap di Swansea tapi gak main sama sekali gitu, ini takutnya performa dia makin drop lagi. Karena ya kita tahu sendiri sekarang persaingan di timnas Indonesia itu sangat ketat banget guys. Kalian juga pasti tahu, apalagi kita sekarang pakai pelatih baru Patrick Kluivert, yang mana juga udah memberikan ultimatum kalau pemain-pemain yang tidak dapat bermain di luar itu bisa jadi nggak dipanggil atau nggak dimainkan gitu. Apalagi di bek kiri timnas kita sekarang udah saingannya cukup ketat ya. Di situ ada Verdong jelas, ada Shane Pratinama, dan juga ada Pratama Arhan yang juga baru pindah dari Suwon FC ke Bangkok United dan langsung debut dan memberikan kontribusinya ya. Dan gue kayaknya Arhan bakal jadi main reguler nih. Belum lagi ada Doni Tripamungkas yang dari U20 yang permainan juga cukup bagus dan konsisten, bahkan sudah bermain reguler Persija Jakarta. Jadi sekali lagi menurut gua semoga Nathan Chuaon bisa pindah klub, dan harus sih menurut gua, mumpung sekarang jendela transfer musim dingin nih. Kemanapun yang penting klub barunya itu bisa ngasih dia menit bermain. Oke guys, gua doakan yang terbaik buat Nathan Chuaon, karena gimana pun juga dia adalah salah satu pemain hebat dan berbakat yang dipunya timnas Indonesia. Sekali lagi, kalau kalian suka sama konten ini, jangan lupa tolong dibantu pencet tombol like-nya supaya gue semakin semangat bikin konten kayak gini. Dan jangan lupa dibantu pencet tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Yang belum gabung, gue juga sering live reaction pertandingan Liga 1 dan juga pemain-pemain diaspora kita yang di Eropa ya. Sekali lagi jangan lupa di subscribe dan di like kontennya guys. Terima kasih banyak. Itu aja dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.